Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmawati. Saya dari SMA Negeri 15 Goa, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 batch 1 LPTK IAIN Curug Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan peer teaching pembelajaran kelas 10 bab 3 dengan tema menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari sikap berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Selamat menyaksikan. Biar Miss sebentar lah. Iya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, ketua kelas yang memimpin doa. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Doa dimulai. Doa selesai. Sudah, Bu? Nah, apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah, baik, Bu. Alhamdulillah. Sekarang dengarkan namanya ya. Hamidar, Usman, Hadir, Bu. Rudi, Hadir, Bu, hadir. Jumratul Wusta, Hadir, Bu. Faisal. Tidak Yes, hadir. Bu. Tidak ada ya? Ya. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita sama-sama membaca ayat Al-Quran dulu, yaitu Quran Surah Al-Isra, ayat 26 dan 27. Kota kelas yang pimpin ya, teman-temannya yang lain ikuti. Baik. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidal qurba haqqah. Wa atidal qurba haqqah Wal miskina wa ibnas sabil. Wala tubadzir tabdzira. wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Sadaqallahul azim. Sudah, Bu. Iya, alhamdulillah, makasih ya anak-anak. Itu Quran Surah Al-Isra yang memberikan gambaran tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Sekarang kita lanjut ke apa perbedaan sikap hidup foya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad? Dari kata-kata ini kalian bisa tahu kan perbedaan dari sikap itu? Foya-foya Ya, yang Bu. mana, ria yang mana, sum'ah, takabur, dan hasad. Yang kedua, jelaskan bahaya dari sikap hidup foya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Yang ketiga, jelaskan manfaat menghindari sikap tersebut. Dan yang keempat, jelaskan contoh perilaku menghindari sikap hidup berfoya-foya.
Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama, menganalisis manfaat menghindari akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah itu akhlak yang tercela ya, sikap hidup foya-foya, ria, sum'ah, takabur, hasad, dan lain-lain. Yang kedua, menjelaskan bahwa akhlak mazmumah adalah larangan agama. Dan yang ketiga, siswa diharapkan bisa menampilkan upaya membiasakan diri untuk menghindari akhlak mazmumah dan menampilkan akhlak mahmudah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, mengimplementasikan menghindari akhlak mazmumah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini. Anak-anak perhatikan, judul kita hari ini itu menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Ya. Ini, yang pertama menghindari sifat hidup berfoya-foya. Ini, ada yang tahu gambar apa ini? Yang pertama, Usman tahu? Gambar menghamburkan uang itu, Bu. Iya, itu gambar orang yang hidup berfoya-foya, ya. Hidup berfoya-foya itu terbagi menjadi 2 ya, yaitu israf dan tabzir. Israf sendiri artinya berlebih-lebihan, sedangkan tafsir adalah perilaku yang menghambur-hamburkan. Keduanya ini hampir mirip karena semuanya itu adalah tergolong perilaku yang tercela. Nah, ini contoh perilaku israf dan tabzir. Jadi ada beberapa contoh yang kita tampilkan di sini. Yang pertama itu berlebih-lebihan dalam hal makanan dan minuman. Yang kedua, berlebih-lebihan dalam hal penampilan. Dan yang ketiga, berlebih-lebihan dalam hal berbicara. Nah, anak-anak sekalian, ada yang bisa memberikan contoh yang mana yang dimaksud berlebih-lebihan dalam hal penampilan? Jumra bisa? Bisa, Bu. Ya, silahkan. Misalnya, Bu, memakai perhiasan yang berlebihan, Iya, memakai pakaian yang berlebihan. iya. Jadi intinya di sini kita beri aplaus dulu kepada Jumra karena sudah memberikan jawaban yang eh, tepat. Jadi intinya di sini apa yang berlebih-lebihan itu tidak baik ya. Terus kita memasuki dampak negatif dari perilaku israf dan tafsir. Yang pertama itu terlalu sibuk mengurusi dunia ya, sehingga lupa dan lalai akan akhirat. Yang kedua, menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. Dan yang ketiga, dapat memicu frustasi. Dan yang keempat, berpotensi menimbulkan sifat kikir. Sekarang kita lanjut ke larangan untuk riya dan sum'ah. Riya itu artinya memperlihatkan, sum'ah itu sendiri artinya memperdengarkan, ya. Jadi kedua ini hampir-hampir mirip, ingin ditahu intinya. Terus kita lanjut ke dampak negatif perilaku riya dan sum'ah. Ya. Yang pertama muncul rasa tidak puas, gelisah, merusak nilai pahala, mengurangi kepercayaan dan simpati dari orang lain, menyesali apabila tidak diperhatikan oleh orang lain, dan menimbulkan sentimen. Ya, cara menghindari ria dan sum'ah, yang pastinya itu cara menghindarinya meluruskan niat kita, mendekatkan diri kepada Allah, memohon pertolongan, dan membiasakan hidup sederhana. Sederhana, Bu. Iya. Sekarang takabur. Takabur itu kata lain dari sombong ya, atau ingin lebih daripada orang lain. Itu kata lain dari takabur. Ini contoh ilustrasi dari takabur. Dampak negatif perilaku takabur. Dibenci oleh Allah, dijauhi, mata hatinya terkunci, mendapatkan siksa dan dimasukkan ke dalam neraka. Terus cara menghindari sifat takabur dan
Yang pertama, menyadari kekurangan dan kelemahan kita. Yang kedua, menyadari bahwa hidup di dunia hanya sementara. Yang ketiga, berusaha selalu menghargai orang lain, tawadu, dan ikhlas dalam beribadah. Selanjutnya, larangan hasad. Hasad itu sesuatu yang sangat berbahaya sekali ya. Ada yang bisa menyampaikan apa yang dimaksud dengan hasad? Ada, Hamidar? Saya Bu, Ya. hasad itu ketika melihat orang senang, maka hatinya dengki, tidak Iya, suka. itu. Iya, tepuk tangan untuk Hamidar. Iya, jadi hasad itu perasaan yang tidak senang terhadap orang lain ya, terhadap rezeki orang lain, terhadap kebahagiaan orang lain. Dan bukan cuma itu, dia juga berusaha untuk menghilangkan nikmat tersebut ya. Nah, sekarang dampak perilaku dari hasad. Yang pertama, menentang takdir Allah, meremehkan nikmat, hati menjadi susah, menghalangi keinginan berdoa kepada Allah dan merendahkan martabat orang lain. Ini cara-cara menghindari sifat hasad yang pastinya mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak bersyukur, rendah hati, saling membantu, mempererat tali silaturahmi dan mendahulukan kepentingan umum. Dari penjelasan Ibu tadi, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang belum dipahami? Paham Bu. Paham, Bu. Nah, Sudah cukup paham, ya. Bu. Kalau begitu, kalau tidak ada, saya akan memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengakses ya, akses materi sumber belajar dari berbagai macam pokok sumber, yaitu kayak poster ya, poster seperti ini ya, poster-poster tentang eh, materi kita. Terus buku-buku bacaan, video pembelajaran. Kemudian kalian mencatat informasi dari sumber belajar tersebut ya. Sudah? Sudah Bu. Ya, baik. Saya akan membagi Bu. kelompok. Kalian akan dibagi 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu Faisal dan Ikram. Kelompok kedua Hamidar dan Jumrah, ya. Yang ketiga Usman dan Rudi, ya. Kelompok pertama mendiskusikan poster ini, mendiskusikan poster, menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Kelompok kedua yaitu Hamidar dan Jumrah mengamati video sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad ya. Mengamati video. Boleh dari YouTube Ya, atau Bu. TikTok Ya, atau Bu. sumber dan lainnya ya. Dan yang ketiga, tugasnya itu menuliskan membuat quote tentang pelajaran yang mencerminkan tentang menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Kemudian masing-masing kelompok mendiskusikan dan mempresentasikan hasil diskusinya di depan ya. Saya berikan waktu untuk berdiskusi. Setelah selesai, ada yang mau mempresentasikan hasil kelompoknya? Saya Bu. Kelompok 2, silahkan. Ya, Ibu Jumrah. Apa yang dapat diambil dari makna dari video yang eh, Ananda nonton tadi? Baik Bu, setelah Iya. saya menonton video tentang takabur, berfoya-foya dan ria, eh, sikap perilaku berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad harus dihindari, Bu, karena memberikan dampak buruk bagi umat manusia, baik itu dampak buruk dari segi sosial maupun dari segi agama. Sifat-sifat tersebut merupakan akhlak tercela. Terima kasih, Bu. Iya, itu. Iya, kita berikan aplaus untuk kelompok 2 yang sedang mempresentasikan eh, kelompoknya atau hasil dari menonton videonya. Itulah presentasi dari kelompok 2. Bagaimana
makna dari video yang telah ditonton tentang menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, dan takabur atau hasad. Nah, setelah presentasi tadi dari kelompok 2, maka Ibu menyimpulkan ya, menarik kesimpulan dari materi kita hari ini bahwasanya pentingnya menghindari akhlak tercela seperti foya-foya, ria, sum'ah, takabur, hasad merupakan larangan dalam agama. Agama apa anak-anak? Agama Islam, Bu. Agama Islam. Karena Islam, telah dijelaskan pula Islam, Bu. dampak negatif dari perilaku ini seperti menimbulkan rasa iri, frustasi, dan merusak hubungan dengan orang lain. Nah, untuk mencegahnya, disarankan agar seseorang memperbanyak syukur, hidup sederhana, tawadu, dan menjaga niat ikhlas dalam beribadah serta membantu sesama. Iya, jadi itu. Nah, anak-anak, Ibu akan membagikan lembar penilaian ya yang akan bisa dikerjakan. Nah, soalnya itu Ibu telah kirim di Google Classroom. Nanti boleh dicek Google Classroom-nya ya. Ya, Bu. Iya, itu. Ya, Bu. Terus eh, kalian kerjakan, nanti Ibu akan periksa ya. Terus bagaimana? Apa kesan-kesan kalian mengenai proses pembelajaran tadi? Karena meminta. Bagaimana proses pembelajaran tadi? Adakah pesan atau kesan yang kalian dapatkan dari materi tersebut, Rudi? Kalau saya, Bu, dari materi tadi itu mengajarkan kita untuk tetap intinya berperilaku baik, Bu, begitu ya. Iya. Yang saya tahu itu, Bu. Iya, itu ya. Jadi semoga pembelajaran kita ini membawa dampak negatif untuk kehidupan kita sehari-hari, meningkatkan keimanan kepada Allah dan membuat kita tetap bersikap tawadu ya. Nah, itulah. Baik, Bu. Ya, Amin. nanti pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari tentang materi asuransi bank dan koperasi syariah pertemuan selanjutnya. Baiklah anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran kita, ketua kelas memimpin doa dulu. Ketua kelas, silahkan pimpin doanya. Bu, teman-teman sekalian, setelah pembelajaran telah selesai, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih atas waktunya anak-anak untuk hari ini. Ibu ucapkan dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Guru. Terima kasih.